Membangun IKN lebih realistis daripada 40 kota setaraf Jakarta. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, menegaskan bahwa warga Kalimantan mendukung penuh pemindahan Ibu Kota Negara, IKN, dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota bahkan dinilai lebih realistis daripada ide membangun 40 kota setaraf Jakarta. Hampir seluruh warga Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, mendukung penuh pemindahan IKN. Saya sebagai kepala daerah berani mengatakan kalau membangun 40 kota setaraf Jakarta itu tidak logis. Kepala daerah saja selama 10 tahun belum tentu bisa mengubah desa menjadi kota, kata Rahmat. Kemudian, alumni Universitas Tridharma Balikpapan itu menyinggung seputar ancaman yang muncul dari tidak meratanya ekonomi, seperti keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh dan Papua. Ide-ide separatisme kerap muncul karena pemerintah pusat terlalu mengeksploitasi kekayaan daerah tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Masyarakat Kalimantan Timur tidak iri dengan pusat. Buktinya, hampir 600 triliun rupiah dalam APBN itu berasal dari bumi Kalimantan Timur. Tapi, tidak ada warga kami yang pernah memberontak. Maksud saya, pemerataan merupakan cara untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa dan menjaga kesatuan bangsa, ujar Wali Kota Balikpapan sejak 2016 itu. Lebih lanjut, Rahmat membeberkan faktor sosiologis yang menjelaskan dukungan warga Kalimantan terhadap pemindahan ibu kota. Salah satunya adalah fakta sejarah bahwa Kalimantan pernah menjadi pusat Nusantara sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Kerajaan tertua di Nusantara adalah Kutai, ada di Kalimantan. Kerajaan yang mengenal agama pertama, dan salah satunya Islam yang terbesar, ada di Kalimantan. Inilah yang menjadikan warga Kalimantan yakin bahwa sudah ada tanda-tanda kalau pemindahan ibu kota bisa mengembalikan kejayaan peradaban kita, ungkap dia. Tidak ketinggalan, politisi Golkar ini berterima kasih kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menggaungkan aspirasi warga Kalimantan dalam debat Cawapres pada Jumat, 22 Desember 2023. Dia mengapresiasi bagaimana Gibran menarasikan pembangunan IKN bukan sekadar upaya pemerataan ekonomi, tapi juga sebagai simbol Indonesia sentris yang tidak terpusat di Pulau Jawa. Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia. Saya melihat Mas Gibran berani mengorbankan dirinya untuk anak muda. Padahal karir dia masih panjang, dan tidak banyak anak muda yang berani seperti itu. Apa yang disampaikan Mas Gibran dalam debat kemarin, khususnya soal IKN dan pemerataan, adalah simbol perlawanan anak muda untuk bangkit, ujar dia. Pro kontra kebijakan pasti ada. Tapi kemaslahatan dan dukungan dari IKN ini sangat besar. Di Balikpapan, kami sudah melihat manfaat dari pembangunan IKN. Hotel-hotel penuh, alhamdulillah UMKM kuliner naik terus. Sekarang kami sedang mengantisipasi lonjakan orang, karena mereka pasti akan singgahnya di Balikpapan, ucap Rahmat. Cak Imin ungkap alasan ubah haluan usai ikut potong tumpeng IKN. Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mengungkap alasannya dulu mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, namun kini berputar haluan. Hal itu ia katakan merespons pernyataan Gibran saat debat Cawapres yang menyebut dirinya tidak konsisten terhadap IKN. Cak Imin beralasan dukungan terhadap IKN dulu dilatari harapan bakal ada investasi besar yang masuk. Dulu kami dukung IKN karena kami berharap ada investasi besar masuk, konsultannya saja mantan Perdana Menteri Inggris, tapi tidak ada yang masuk. Apakah kami teruskan prioritas itu? Makanya kami evaluasi, ujar Cak Imin dalam keterangan tertulis, Minggu 24 Desember. Cak Imin menyampaikan setelah evaluasi, pihaknya menilai ada skala prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar. Kita butuh skala prioritas yang sungguh-sungguh, sementara Banjarmasin, Balikpapan kurang air, jalannya rusak, Pontianak membutuhkan penanganan, dan dananya tidak seberapa dibanding IKN. Makanya kita sampaikan adalah skala prioritas, kata dia.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam sesi debat Pilpres pada Jumat 22 Desember menilai Cak Imin tak konsisten dalam mendukung IKN. Hal itu dikarenakan Gus Imin sempat ikut dalam pemotongan tumpeng pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut. Adapun berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden, Pilpres, 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Cek fakta, Mahfud MD sebut belum ada investor yang masuk IKN. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung soal belum adanya investor yang masuk Ibu Kota Negara, IKN. Perlu diketahui, pembangunan Ibu Kota baru perlu anggaran Rp466 triliun, dilansir dari laman IKN. Mahfud menyinggung terkait belum adanya investor yang masuk dalam pembangunan IKN dalam debat calon wakil presiden pemilu 2024 yang digelar pada Selasa, 22 Desember 2023, di GCC, Jakarta. Berikut kutipan pembicaraan Mahfud. Sejauh yang kita baca sampai sekarang tidak ada satupun investor yang masuk, coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk. Namun, benarkah pernyataan Mahfud MD terkait belum adanya investor yang masuk IKN? Penjelasan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono mengatakan, nilai investasi pihak swasta untuk pembangunan Ibu Kota baru itu mencapai Rp45 triliun hingga akhir 2023. Rinciannya, senilai Rp23 triliun sudah dikucurkan untuk pembangunan fisik awal atau groundbreaking pada September 2023. Lalu senilai Rp12 triliun dikucurkan pada groundbreaking November 2023. Sehingga, totalnya paling tidak Rp45 triliun investasi swasta akan mengiringi apa yang sudah dimasukkan pemerintah sebagai investasi dari APBN, kata Bambang, dilansir dari Databox. Bambang menjelaskan, mesin pembangunan IKN tak hanya berasal dari pihak swasta, tetapi juga APBN. Dia memuji kinerja Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, yang sudah membangun infrastruktur IKN. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sudah ada 21 investor dalam dan luar negeri yang sudah dan akan masuk ke IKN Nusantara. Jumlah investasi yang masuk di Ibu Kota baru pun sudah mencapai 2 miliar AS dolar atau Rp31,4 triliun, kurs Rp15.723. Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.